Bacaan pertama. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku terkasih, inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain, yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel?" Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, Nathanael, salah seorang tokoh dalam perikop Injil hari ini, ia berasal dari kota Kana, sebuah kota kecil, terpencil, yang kira-kira sederajat dengan kota kecil Nazaret di daerah yang sama. Sedangkan Nazaret sendiri kurang dikenal karena terletak di pelosok, dan juga karena penduduknya terkenal sebagai orang Yahudi udik dan totok. Jadi, semacam ada persaingan antara penduduk Kana dan penduduk Nazaret. Pada waktu itu, bangsa Israel percaya Mesias yang mereka nanti-nantikan berasal dari Betlehem seperti tertulis dalam kitab suci. Injil hari ini menceritakan Nathanael diperkenalkan kepada Yesus oleh Filipus, salah seorang murid Yesus. Filipus sebelumnya adalah murid Yohanes Pembaptis, yang juga telah diperkenalkan kepada Yesus. Nathanael ini lain daripada kebanyakan orang-orang Farisi. Ia tertarik pada pribadi Yesus. Filipus seorang yang spontan dan tanpa ragu-ragu telah mengikuti Yesus. Dan ia berkata kepada Nathanael, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Mulanya, Nathanael ragu-ragu akan Yesus, sehingga ia menjawab Filipus, "Masakan ada hal-hal baik berasal dari Nazaret?" Nathanael tahu bahwa Yesus berasal dari Nazaret, dan ia merasa iri karena status Nazaret kurang lebih sama dengan status kotanya, yaitu Betsaida. Seperti Betsaida, sifat-sifat penduduk Nazaret kurang lebih sama dengan penduduk Betsaida. Oleh sebab itu, masih ada keraguan dalam hati Nathanael tentang diri Yesus. Ketika Nathanael diperkenalkan Filipus kepada Yesus, Filipus berkata, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel yang sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Nathanael heran bagaimana Yesus mengetahui tentang dirinya, dan Yesus menjawab bahwa ia tahu tentang Nathanael ketika ia melihat Nathanael ada di bawah pohon ara. Pohon ara bagi bangsa Yahudi adalah lambang negerinya. Seketika Nathanael berkata, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel?" Lalu Yesus menjawab, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Perkataan Yesus seorang Israel sejati. Berarti, seorang Israel yang telah mampu melepaskan gagasannya sendiri yang tidak sesuai dengan rencana Allah. Dalam hal ini, Nathanael atau juga yang disebut Bartolomeus benar-benar telah meyakini bahwa Yesus adalah Mesias yang berasal dari Allah untuk menjadi Raja Israel guna menyelamatkan bangsanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, semoga kita juga dapat mengikuti jejak Nathanael atau Bartolomeus dalam meyakini Yesus sebagai Mesias, Anak Allah, penyelamat umat manusia, yang akan menuntun kita ke surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus Kristus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.